Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Jaka bisa berjumpa kembali dengan anak-anak yang solih dan solehah. Pak Jaka berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan menyambung kisah kita tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Baiklah, anak-anak, hari ini Pak Jaka akan berkisah tentang yang menyusukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih bayi. Nah, kebiasaan bangsa Arab pada saat itu bahwa anak-anak mereka biasanya disusukan kepada suku-suku dari pedalaman dengan alasan agar terhindar dari wabah penyakit, juga bisa tumbuh lebih kuat dan sehat, serta memiliki bahasa Arab yang murni. Nah, anak-anakku dirahmati Allah, waktu itu datanglah berduyun-duyun, berbondong-bondong ibu-ibu dari pedalaman untuk mencari bayi-bayi di kota Mekah untuk disusukan. Nah, ketika itu rombongan tersebut ada satu orang ibu-ibu yang bernama Halimah. Biasanya kita kenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Karena apa? Karena berasal dari Bani Sa'ad. Nah, ketika datang, ibu-ibu yang lain itu semuanya berpencar untuk mencari bayi-bayi dari rumah ke rumah untuk disusukan dan untuk mendapatkan upah dari menyusukan bayi-bayi tersebut. Berkeliling, setelah berkeliling, ternyata teman-teman dari Bunda Halimatus Sa'diyah semuanya mendapatkan bayi-bayi yang diinginkan. Bayi-bayi para bangsawan, orang kaya, dan lain sebagainya. Bunda Halimah juga berharap akan mendapatkan bayi dari golongan bangsawan. Akan tetapi pada saat itu hanya tertinggal satu bayi. Ya, bayinya juga bukan orang kaya ya, karena dia hanya bayi dari seorang ibu yang sudah janda atau seorang anak yatim. Tentunya Bunda Halimah merasa kecewa awalnya karena berharap dapat bayi yang dari orang kaya terus bisa mendapatkan upah yang banyak. Tetapi akhirnya setelah mencari bayi yang lain ternyata tidak dapat, hanya tertinggal bayi satu yaitu Nabi Muhammad yang masih bayi pada saat itu. Akhirnya diambillah dengan sedikit keterpaksaan. Akan tetapi suami dari Bunda Halimatus Sa'diyah meyakinkan bahwasanya inilah kehendak Allah dan mudah-mudahan bayi ini mengundang berkah. Dan benar saja, Bunda Aminah dengan perasaan sedih dan juga lega, sedih karena harus berpisah selama 2 tahun, ya karena bayinya disusukan selama 2 tahun, dan juga lega karena akhirnya menemukan ibu susuan yang tepat untuk Muhammad kecil pada saat itu. Nah, akhirnya Bunda Halimah Sa'diyah membawa bayi Nabi Muhammad ini. Nah, Nabi Muhammad yang masih bayi ini dibawa ke dusunnya atau ke kampung tempat beliau tinggal. Namun anak-anak, ada satu keajaiban ya, bukan satu sebenarnya, banyak sekali keajaiban ketika Bunda Halimah ini membawa Muhammad yang masih bayi. Apa saja keajaibannya? Yuk disimak. Yang pertama, Bunda Halimah tuh kan naik keledai nih, ya naik keledai. Keledainya itu yang dipakai untuk datang ke Mekah. Jadi keledainya ini awalnya waktu datang ke Mekah lemas, lesu, jalannya juga pelan, tuk, klik, tak, klik, tuk, klik, tak, klik, tuk. Nah, ketika menggendong Nabi Muhammad, membawa Nabi Muhammad untuk kembali ke dusunnya, tiba-tiba keledai ini menjadi kuat. Aha, atas izin Allah, keledai ini juga jalannya jadi cepat dan yang tadinya Bunda Halimah ini paling belakang jadi bisa menyusul sampai-sampai ibu-ibu yang lain heran. Wahai Halimah, bukankah itu keledai yang kamu pakai untuk berangkat ke Mekah? Iya, kata Bunda Halimah. Iya, ini keledai yang sama. Wah, kok bisa cepat? Nah, heran-heranlah orang-orang yang ada di rombongan tersebut. Semuanya kaget gitu. Apalagi keajaiban yang terjadi. Yang kedua adalah ketika Bunda Halimah tiba di dusunnya atau di kampungnya, unta yang tadinya kurus kering, unta yang tadinya lemes, unta yang tadinya tidak bertenaga, langsung wah, jadi gemuk, jadi kuat, jadi sehat. Begitu pula dengan ternaknya yang lain, domba, kambing, semuanya jadi
oh bulunya jadi tambah indah, terus jadi tambah seger, tambah gede gitu. Bahkan menghasilkan susu-susu yang luar biasa untuk diminum atau untuk dijual. Nah, itu adalah anak-anak yang dirahmati Allah, kisah kita pada hari ini yaitu tentang siapa yang menyusukan Nabi Muhammad, yaitu Bunda Halimatus Sa'diyah. Dan itulah salah satu keberkahan yang menjadi sebuah keutamaan dari Rasulullah SAW. Bahkan tanda-tandanya mulai dari beliau dalam kandungan sampai beliau nanti menjadi nabi, itu adalah mujizat atau keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, perbanyaklah salawat dan perbanyaklah doa. Mudah-mudahan kita kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Sekian dari Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.